Pada part ke-151 diambil dari light novel bab 348 sampai dengan 349 Kunjungan Kinslow. Dengan bantuan rekaman sihir. Ya. Meski aku tidak bisa menjamin aku akan menemukannya lebih cepat darimu, aku pasti bisa melakukannya dengan lebih hati-hati. Saya senang mendengarnya. Saat ini, Jin tidak mampu mengalokasikan tenaga yang tepat untuk menemukan suku kucing. Terlalu banyak mata yang tertuju padanya sekarang. Tidak hanya klannya, tetapi kekuatan lain, termasuk Zippley, memantau Jin dengan cermat sejak dia memulai bisnis kosmetiknya dan berperang melawan Spectre Corps. Ketertarikan orang terhadap Jin meroket. Tentu saja, hal itu sudah ada, tetapi baru-baru ini, berbagai kekuatan penguasa dunia merasakan aliran yang tidak biasa antara Rankandel dan Zippley. Dan yang menjadi pusatnya adalah Jin, bukan Chiron atau Keliar. Itu sebabnya menginvestasikan terlalu banyak tenaga dalam mencari suku kucing kemungkinan besar akan memicu jaringan deteksi Zippley. Yang terpenting, Jin berhutang pada suku kucing. Aku sudah bilang padamu untuk bekerja sama lebih aktif, tapi dengan melihatmu segera bertindak, sepertinya kamu menyadari bahwa kamu membutuhkanku sekarang. Valeria memandang Jin. Seperti yang kamu katakan, itu karena kita telah membangun kepercayaan. Dia sekarang merasakan keingintahuan yang kuat tentang manusia bernama Jin. Mungkin karena warisan nenek moyangnya, atau karena dia punya kenangan saat dia berumur 1 tahun dan pernah meninggal. Apa-apaan? Apakah dia tahu dia mati 1 kali? Namun melihat tindakan Jin selama ini, mereka terlalu radikal. Jin Rankandel telah bergerak seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya sejak dia menjadi pembawa bendera sementara. Hanya dengan tindakan yang diketahui dunia luar, dia bisa saja mati puluhan kali, dan itu tidak aneh. Apakah ada yang membantunya, atau dia kuat saja? Dia berharap itu adalah yang pertama. Sekarang mereka memiliki hubungan kerja sama, akan merepotkan jika Jin meninggal sebelum waktunya. Jika Jin Rankandel mati, aku merasa aku tidak akan pernah bisa memulihkan sejarah Histor. Perasaan yang aneh. Arya Oulhart. Apa? Sekarang semuanya telah diselesaikan secara umum, saya ingin berbicara tentang alat perekam, kata Jin sambil meletakkan mutiara energi bayangan di atas meja. Kamu yakin itu bukan perangkat Solderet? Meskipun kamu menyebutkan bahwa itu terbuat dari shadow energy. Saya ingin tahu apa yang mendasari penilaian kamu. Di mana kamu mendapatkan mutiara energi bayangan ini? Aku mendapatkannya saat penyerangan terhadap pembawa bendera kedua, Villa Rahasia Joshua Rankandel. Jin menjelaskan kepada Valeria kejadian hari itu. Bagaimana mereka mencoba menyelamatkan naga penjaga rekan mereka tetapi bertemu dengan iblis yang tidak terduga dan akhirnya membunuhnya untuk mendapatkan mutiara energi bayangan. Rontelgius, salah satu dari 4 adipati agung kerajaan iblis. Itu kira-kira sesuai dengan deskripsinya. Sepertinya kamu tahu segalanya. Bahkan di antara rekan-rekanku, hanya para naga yang mengetahuinya. Valeria telah memeriksa nama itu di kuil penerus Histor. Aku bilang artefak itu bukan dari Solderet karena sihirnya yang unik dan berbahaya. Dan kamu mungkin tahu atau tidak, tapi ada individu yang bisa menggunakan shadow energy meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan Solderet. Penyihir itu yang dia lakukan. Jin teringat perkataan Sarah Rankandel, penjaga makam kedua. Jin tidak bisa melanjutkan percakapan dengan Sarah saat itu, tapi dia dengan jelas menyebutkan bahwa Helluram juga bisa menggunakan shadow energy. Apakah yang kamu maksud adalah penyihir Helluram? Sepertinya kamu juga tahu segalanya. Ya, alat perekam itu mungkin adalah ciptaan penyihir. Tidak mungkin alat itu mengandung begitu banyak sihir kecuali itu karyanya. Rontelgius adalah ajudan terdekat Raja Binatang Iblis Orgal, dan Orgal adalah milik Helluram. Jadi, iblis yang kamu bunuh mungkin membawa mutiara itu. Penyihir Helluram. Di kehidupan Jin sebelumnya, Valeria mengenalnya secara pribadi. Dia bilang dia bertemu Helluram ketika dia berumur 20 dan lagi ketika dia berumur sekitar 25. Itu sebabnya Jin tidak terlalu terkejut ketika Kuikantel memberitahu semua orang bahwa Helluram adalah seorang individu. Dia sudah mendengar Valeria mengatakannya sebelum kemundurannya.
Kami masih belum bisa memastikan apakah perangkat ini milik iblis itu atau milik Joshua. Jika alat perekam ini adalah milik pembawa bendera kedua Rankandel, maka kemungkinan besar kakak laki-lakimu terhubung dengan penyihir Helluram. Utusan itu. Saat Jin memikirkan keberadaannya, dia mengangguk. Mungkinkah utusan itu adalah Helluram? Sepertinya belum terlambat untuk mendiskusikannya dengan Valia begitu informasi kuat tentang Helluram muncul. Untuk saat ini, fakta bahwa mereka telah menjalin hubungan kerja sama sudah merupakan keuntungan yang signifikan. Apa yang akan kamu lakukan dengan alat perekam itu? Itu tidak ada hubungannya dengan Solderet, tapi apakah kamu akan menyerahkannya padaku? Ya, dan kebetulan, apakah kamu tahu cara membaca bahasa iblis? Apakah kamu menanyakan hal itu padaku karena kamu ingin aku memeriksa kertas dan buku sihir yang kamu peroleh dari iblis Rontelgius selama pertempuran? Itu benar. Sayangnya, saya tidak tahu bahasa iblis. Saya tidak maha tahu, loh. Valeria mengambil jubah yang tergantung di samping tempat tidur. Kemudian dia menyadari masih ada bekas kue latrie di jubahnya dan terkekeh. Aku pergi sekarang. Aku harus memeriksa alat perekam yang kamu berikan padaku dan juga mencari suku kucing, jadi aku tidak punya waktu luang. Apakah masih belum ada perkembangan dengan alat perekam rusak yang kuberikan padamu? Ini tugas yang memakan waktu, jadi harap dipahami. Saya ingin menyelesaikannya sesegera mungkin dan menerima sisa setengah dari buku ajaib leluhur saya. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka, kali ini Jin yang mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya. Valeria tidak ragu-ragu dan menjabat tangannya dengan kuat. Hati-hati, Arya Woolhart. 20 Agustus 1799. 2 bulan telah berlalu sejak Jin kembali ke klannya. Bisnis kosmetik kembali beriklan tak lama setelah Little Beastman diselamatkan, dan sebagai hasilnya, Jin, Rankandel, dan Hidden Palace menghasilkan banyak uang. Baik produk kelas atas maupun dasar laris manis, dengan cepat mendominasi pasar kosmetik dunia. Tentu saja, mereka tidak bisa lagi beriklan di Federasi Sihir Lutero. Namun promosi dari mulut ke mulut mempunyai kekuatan tersendiri. Para bangsawan dari Federasi Sihir Lutero bersedia membayar beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat harga untuk membeli kosmetik kelas atas di pasar gelap. Penghasilan besar Rankandel membuat kas Ziple bocor. Para tetua tidak bisa lagi mengabaikan bisnis kosmetik Jin, dan Telot merasa puas dengan penilaiannya. Kesuksesan luar biasa dari bisnis kosmetik klan Peng menyebabkan ketidakpuasan yang besar dan melukai harga diri seseorang. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin. Bouvard Gaston. Dia saat ini kehilangan salah satu pekerjaan dan hobinya. Apa hubungannya kosmetik itu dengan apapun? Bukankah orang-orang bodoh yang bodoh ini mengenali jiwa artistik Bouvard? Keterampilan transformasiku dibayangi oleh kosmetik, aku tidak bisa menerimanya. Produk khusus, Jade, dari klan Peng terus terjual hari demi hari bersamaan dengan kosmetik kelas atas dan dasar. Pelanggan utama Jade adalah pembunuh, aktor papan atas, dan mata-mata. Karena memiliki efek transformasi instan pada orang lain hanya dengan penerapan cepat, sebagian besar pelanggan Bouvard yang mencari keterampilan transformasinya dengan cepat meninggalkannya. Tolong, diamlah, Bouvard Gaston. Selama beberapa hari, Biskel terpaksa mendengarkan rengekan Bouvard selama lebih dari 5 jam setiap hari. Dia merasa kewarasannya mulai hilang. Dia hampir tidak bisa menghitung berapa kali dia telah mencapai batasnya setelah bertemu dengan manusia menjijikkan ini, tapi akhir-akhir ini, hal itu menjadi sangat sulit untuk ditahan. Saya tidak sabar untuk mencapai tujuan besar dan memelintir leher bajingan ini. Tidak, itu tidak cukup. Saya ingin mengulitinya hidup-hidup. Mata Biskel bergerak-gerak karena imajinasinya yang kejam. Jin Rankandel sialan itu. Sejak aku bertemu bajingan itu, tidak ada yang berjalan baik. Apa bagusnya kosmetik yang mereka samarkan sebagai Jade itu? Tuan Biskel, ambilkan aku satu, aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa mereka tidak menjual kosmetik penyamaran giok kepada sembarang orang. Kinslow dan Zipley tidak diperbolehkan membelinya sama sekali.
Jika kamu mengirim anggota berperingkat lebih rendah yang identitasnya tidak terungkap, kamu bisa mendapatkannya, kan? Idiot! Anggota berpangkat lebih rendah itu bahkan tidak akan dikenali oleh mereka. Berapa kali aku harus menjelaskannya padamu, Bouvard? Percuma, aku tidak tahan lagi. Tahukah kamu? Aku mungkin tidak peduli dengan hal lain, tapi aku tidak bisa mentolerir apapun yang menyakiti jiwa seniku. Apa hubungan jiwa senimu dengan kosmetik mereka yang laris manis? Ah, aku frustrasi sekali hingga kepalaku bisa meledak. Pak Bishkel, sepertinya aku perlu makan sesuatu yang sederhana. Tolong bawakan aku ubi jalar. Kroket. Dalam sekejap, Bishkel meraih pedangnya. Jika dia sadar kembali sedetik kemudian, dia mungkin akan menghunus pedangnya dan mengiris leher Bouvard. Dalam hal ini, dari sudut pandang pribadi Bishkel, hasilnya akan sangat memuaskan. Tenanglah, demi tujuan besar, tangan Bishkel gemetar. Bahkan di tengah usahanya untuk kembali tenang, Bouvard terus mengoceh tanpa henti, bahkan meludah sambil penuh semangat menyampaikan monolognya, tak luput dari mantel biru anggun Bishkel. Aku akan membawakanmu kroket ubi jalar, jadi harap tenang. Dia merasa seperti akan botak karena stres. Arg! Aku ingin berteriak, tapi jika aku melakukannya, Bouvard mungkin akan menjadi gila, mulutnya berbusa, dan mulai melukai diri sendiri. Aku tidak bisa mengambil risiko. Kakak, Tuan Bouvard. Margiela memasuki ruangan dengan kursi rodanya. Margiela. Tuan Bouvard, dengarkan aku. Haha, saya mendengar semuanya di luar. Tuan Bouvard sangat kesal. Memang benar, Nona Margiela, Anda benar-benar memahami perasaan saya. Tentu saja, Tuan Bouvard adalah teman kita. Dengan masuknya Margiela, Bouvard segera melunakkan amarahnya. Kalau begitu, bisakah Anda, Nona Margiela, membawakan saya kosmetik bernama Jade itu? Tuan Bouvard, saya memahami keinginan kuat Anda untuk memilikinya, tetapi semuanya ada aturannya, bukan? Kita harus melangkah selangkah demi selangkah. Tapi aku tidak tahan lagi. Kalau terus begini, aku mungkin akan mati. Aku tahu, aku tahu. Aku tidak bisa berdiam diri dan membiarkan seorang teman mati. Biarkan aku bertemu dengan Jin Rankandel dan berbicara dengannya. Itu? Tidak mungkin. Dia pasti akan membuat marah Nona Margiela. Tapi aku punya hutang yang harus dilunasi, jadi dia tidak akan melakukan tindakan gegabah. Kakak, bagaimana jika kita mengunjungi Taman Pedang bersama Tuan Brak? Kolon. Warga menyaksikan dengan mata penasaran saat sekelompok orang berjalan di jalan. Mereka yang menonton terdiri dari 10 beasmen dan 2 manusia. Di antara mereka adalah prajurit Serigala Putih dan Brak, serta Bishkel dan Margiela. Di Kolon, tidak jarang melihat satria lapis baja berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 5 hingga ratusan, tapi melihat beasmen berjalan adalah tontonan yang patut disaksikan. Di antara mereka, Brak menonjol. Hanya dengan berjalan, dia memancarkan kehadiran yang luar biasa, seolah-olah sebuah benteng sedang bergerak atau sebuah kapal perang raksasa sedang berlayar. Di kota lain manapun, penduduknya akan gemetar ketakutan dan cemas saat melihat Brak, meskipun mereka tidak melakukan kesalahan apapun terhadapnya. Tapi ini Kolon. Jantung Hufester dan benteng Rankandel. Penduduk Kolon tidak takut dengan orang luar. Tidak diragukan lagi, ini adalah kota teraman di dunia. Baik perampok, musuh, maupun monster tidak dapat menyebabkan kekacauan di Kolon. Menghunus pedang, bertarung, dan menentukan kemenangan atau kekalahan hanya diperbolehkan bagi mereka yang tergabung dalam Rankandel. Berhenti. Saat kelompok berat mendekati pintu masuk Taman Pedang, seorang ksatria penjaga yang menjaga area tersebut berbicara dengan suara rendah. Dari sudut pandang prajurit Serigala Putih, itu adalah suara yang benar-benar tidak sopan. Beraninya manusia berbicara kepada pejuang hebat suku Serigala Putih dengan kesombongan seperti itu? Jadi, saat prajurit Serigala Putih menggeram, Brak memancarkan aura ketenangan. Itu adalah perintah untuk tetap diam.
Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelum kunjunganmu? Saya pikir itu tidak perlu ketika saya bertemu dengan seorang teman lama. Brak dengan tenang menjawab pertanyaan Guardian Knight. Kami perlu mengonfirmasi apakah Anda diizinkan masuk. Harap tunggu. Ksatria yang menjaga ketenangan bahkan di bawah aura luar biasa memiliki 7 bintang. Secara umum, itu adalah level yang mengesankan, tetapi pada level itu, dia tidak bisa menghadapi siapapun yang dibawa Brak, apalagi Brak. Namun, kepercayaan diri Ksatria Penjaga berasal dari kebanggaan berada di Rankandel. Ksatria Penjaga percaya bahwa meskipun lawannya adalah raksasa besar dan membunuhnya karena tidak hormat, lawannya tidak akan pernah meninggalkan kota hidup-hidup. Ini juga berlaku untuk Clear Zipley, bukan hanya Brak. Beberapa saat kemudian, para ksatria kembali dengan jawabannya dan memberitahu Ksatria Penjaga. Kamu diizinkan masuk. Para prajurit Serigala Putih ingin segera mengobrak-abriknya, tapi Brak tampak tenang-tenang saja. Sebaliknya, dia diam-diam memuji Ksatria Penjaga. Aku sudah berpikir beberapa lama. Di antara umat manusia, tampaknya mereka yang berguna telah berkumpul di Rankandel. Ksatria Rankandel punya semangat, Lord Brak. HMPH. Tentu saja, yang terbaik di antara mereka adalah wakil pemimpin kita. Namun penghinaan Brak tidak berakhir di situ. Bahkan setelah memasuki Taman Pedang, tidak ada seorang pun di sana yang menyambut mereka. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain berdiri dengan canggung di halaman untuk sementara waktu. Orang-orang ini keterlaluan. Prajurit hebat, meskipun kita datang ke sini tiba-tiba, apakah kita harus tetap diam dan menanggung perlakuan ini? Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak diam saja? Ayo kembali. Kita datang ke sini bukan untuk berbicara dengan manusia-manusia ini. Saat itu, Brak mengangkat kepalanya, dan Biskel berbicara atas namanya. Bagi kami, perlakuan ini mungkin tidak menyenangkan, tapi bagi Rankandel, fakta bahwa kami muncul di sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun sudah cukup tidak menyenangkan. Mengingat itu, mereka menunjukkan keramah tamahan yang besar kepada kami, jadi mari tetap di sini. Atas penjelasan Biskel, Brak tampak puas dan tersenyum kecil. Seperti yang diharapkan, hanya wakil pemimpin kita yang layak di antara manusia. Setelah beberapa saat, 30 ksatria eksekusi dan Rosa Rankandel keluar ke taman. Teman lama, aku tidak tahu kita berada dalam kondisi seperti itu, beraksi Dricker. Sudah lama tidak bertemu, Rosa. Di masa mudanya, Rosa dan Brak sering mengalami duel sengit. Hasilnya berimbang, dan setiap bertarung, keduanya mengalami luka yang cukup parah. Dalam setiap kesempatan, mereka menahan diri untuk tidak saling bunuh karena mereka berharap dapat menghindari konflik yang tidak perlu antara Beastman dan Rankandel. Kamu datang ke sini bukan untuk berduel karena dendam pribadi, kan? Apa ini? Kamu datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ada yang ingin kukatakan, ada yang ingin kuterima, dan tawaran untuk putra bungsumu. Putra bungsuku, katamu. Ya. Masuk. Mari kita bicara di dalam. Rosa menginstruksikan seseorang untuk membawakan minuman. Namun, dia tidak langsung meminta Jin untuk datang. Ketika sudah jelas apa yang ingin Brak sampaikan kepada kita, apa yang dia inginkan dari kita, dan apa yang dia tawarkan kepada kita, dan ketika disimpulkan bahwa pertemuan kita dengan Brak bermanfaat bagi Rankandel, datanglah ke ruang resepsi Rosa. Begitulah isi surat yang dibawa oleh pelayan Rosa. Mengunjungiku secara tak terduga, dengan hal-hal yang ingin diceritakan dan ditanyakan, dan memberikan penawaran. Jin bergumam. Apa yang sedang terjadi? Selanjutnya, sesuai pesan pelayan, Biskel dan Margiela juga sudah datang. Biskel, yang menjadi patriark baru klan Ivlianos ketika Jin memulai karirnya sebagai pembawa bendera sementara. Jin selalu berpikir bahwa posisi eksekutif Biskel di Kinselo kemungkinan besar akan membangkitkan kembali klan Ivlianos, mengingat warisan bela diri mereka di Hufester. Tidak perlu bersikap memusuhi Rankandel jika itu masalahnya. Datang ke Taman Pedang bahkan tanpa meminta kunjungan, ditemani oleh para raksasa Kinselo. Niat Biskel telah melampaui ekspektasiku. Atau dia selesai menimbang antara Rankandel dan Kinselo.
Bagaimanapun, penting untuk mengetahui tujuan kedatangan Brak dengan segera. Hal-hal untuk diceritakan dan ditanyakan, dan tawaran. Tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan dua dari ketiganya. Apa yang akan mereka terima dariku pastilah kompas atau hutang dari serangan Spectre Corps sebelumnya. Tidak ada lagi yang bisa diminta Kinslow dariku. Dan apa yang ingin mereka tawarkan padaku adalah sebuah aliansi. Jin menyimpulkan bahwa Kinslow akan mengusulkan aliansi. Selama insiden di Holy Kingdom dan penyelamatan Beastman kecil baru-baru ini, Kinslow telah menunjukkan dukungan yang konsisten kepadaku. Mereka tidak melakukan satu tindakan bermusuhan pun terhadapku. Tidak ada bantuan gratis. Pasti ada alasan yang jelas mengapa Kinslow terus menunjukkan niat baik terhadap Jin. Itu karena aliansi mereka dengan Zippley telah putus. Orang yang paling berkontribusi dalam menghancurkan aliansi adalah Jin. Menghancurkan bola Dewa Iblis dan mencuri kompas menghancurkan kepercayaan antara kedua faksi. Meskipun aliansi itu pasti akan pecah suatu hari nanti, Jin mempercepat prosesnya secara signifikan. Selama proses ini, saat Zippley menderita kerugian sepihak, Kinslow memperoleh beberapa keuntungan. Terlebih lagi, dengan kemunculan Bamel yang tiba-tiba, Jin Rankandel terus memprovokasi Zippley, membuat Kinslow secara alami mempertimbangkan untuk mengusulkan aliansi. Jika Kinslow membentuk aliansi parsial dengan Jin, seorang individu, dan kemudian Jin naik tahta klannya, maka Kinslow dapat melanjutkan untuk membentuk aliansi penuh dengan kekuatan kuat yang dikenal sebagai Rankandel. Mereka menyimpulkan bahwa tujuan besar mereka akan mudah tercapai. Apa yang ingin dia sampaikan padaku? Apa itu? Informasi tentang Zippley. Sebuah pemikiran segera muncul di benakku, tapi tidak ada cara untuk menebak informasi macam apa itu. Ketika tujuan Kinslow menjadi jelas, dan ketika disimpulkan bahwa pertemuanmu dengan Brak bermanfaat bagi Rankandel, datanglah ke ruang resepsi. Jin meninjau kembali isi catatan itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui semuanya. Murakan. Ya. Ayo pergi ke ruang resepsi. Aku juga. Sementara Jin tenggelam dalam pikiran tentang catatan Rosa, Murakan mengobrol dengan Gilly tanpa banyak kekhawatiran. Ya, menurutku Kinslow mungkin akan mengusulkan aliansi, jadi lebih baik jika kamu menemaniku. Kenapa? Apakah kamu takut Brak akan menimbulkan masalah? Menurutku itu tidak akan terjadi. Hanya saja aku perlu memberitahu ibuku bahwa pembawa bendera ke-12 Rankandel dan kontraktor Solderet adalah entitas yang berbeda. Kalau begitu, aku akan berpura-pura menjadi kucing. Aku tidak mau repot-repot berbicara dengan orang-orang itu lebih dari yang diperlukan jika aku dalam wujud manusia. Itu terlalu merepotkan. Tentu, silakan. Engah, ini ya. Berubah menjadi kucing, Murakan naik ke bahu Jin. Pembawa bendera ke-12. Masuklah. Saat memasuki ruang resepsi, mereka melihat Rosa, para ksatria, dan kelompok Brak. Rosa dan Brak tampak tenang, tapi ada suasana tegang antara para ksatria dan Beastman. Energi mereka begitu kuat sehingga Jin merasa wajahnya akan mati rasa. Dalam suasana mencekam itu, Margiela dengan senyum cerianya paling menonjol. Saya dengar kamu datang mencari saya. Sir Brak Sidriker, prajurit hebat suku Serigala Putih. Benar. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Ini pertama kalinya aku melihatmu, jawab Jin acuh tak acuh, dan Brak tertawa kecil. Aku ingin berbicara denganmu sendirian, tapi teman lamaku sepertinya tidak mengizinkannya, jadi jujur saja. Ya. Kamu menyebutkan ada sesuatu yang ingin kukatakan padaku, sesuatu untuk diterima, dan sesuatu untuk ditawarkan. Mari kita mulai dengan tawarannya. Bergabunglah dengan Kinslow. Bersin, sial. Para ksatria eksekusi menghunuskan pedang mereka dengan sikap mengancam segera setelah Brak selesai berbicara. Prajurit Serigala Putih tidak bisa menarik senjatanya sebagai tanggapan. Darah mereka mendidih, tapi mereka tahu bahwa menantang ksatria Rankandel secara terbuka akan menyebabkan kehancuran segera. Menyerang.
Jika Rosa mengucapkan satu kata itu, prajurit Berak dan Kinselo akan langsung musnah. Dalam keheningan berikutnya, Jin mengangkat bahu. Baiklah. Mendengar kata-kata Jin, alis para ksatria eksekusi berkerut, dan Jin segera melanjutkan. Jika kamu menawariku posisi pemimpin, aku akan bergabung dengan Kinselo. Hahaha. Berak tertawa terbahak-bahak, dan getaran kuat memenuhi ruang tamu. Putra Black Panther memang Black Panther. Yang pasti kamu lahir dari rahim Rosa Rankandel. Saya anggap itu sebagai pujian. Tetapi kenapa kamu menjawab seperti itu? Apakah kamu benar-benar mempertimbangkan untuk melepaskan posisimu sebagai pembawa bendera ke-12 Rankandel dan bergabung dengan Kinselo? Secara pribadi, itu bukan pilihan yang paling memuaskan, tapi demi klanku, itu sepertinya bukan pilihan yang buruk. Jika Kinselo telah menjadi kekuatan yang kuat dan bukannya organisasi teroris kelas 3, maka bekerja sama dengan Rankandel mungkin akan berhasil. Cukup untuk melenyapkan Zipley. Tentu saja itu bohong. Jin tidak berniat bergabung dengan Kinselo, apapun proposal yang mereka buat. Sayang sekali. Saya bisa menawari kamu posisi wakil pemimpin, jadi jika kamu berubah pikiran, jangan ragu untuk menghubungi saya kapanpun kamu mau. Jin bisa membaca maksud yang jelas dari kata-kata Berak. Itu peringatan untuk ibuku. Jika Rankandel mencoba menahanku terlalu banyak, itu berarti Kinselo bersedia mengeluarkanku dengan kondisi drastis. Bagi Jin, ibarat membeli asuransi tanpa niat menggunakannya. Tapi Rosa harus memikirkan cara memperlakukan Jin dengan lebih hati-hati. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Saat itu, Jin bisa melihat Margiela menggunakan bahasa bibir, seperti saat insiden Kerajaan Suci, mengatakan sesuatu dengan isyarat. Itu adalah sesuatu yang akan kuberitahukan padamu, Tuan Jin. Dengan Rosa dan puluhan ksatria eksekusi menonton, Margiela mungkin satu-satunya yang bisa mengungkapkan pikirannya melalui gerak tubuh.